Siti Hawa, nama yang hampir selalu berdampingan dengan Nabi Adam. Tapi di balik kisah penciptaan, ada satu rahasia yang lama tertidur di Gurun Jeddah, sebuah makam sepanjang 120 meter yang diyakini sebagai tempat peristirahatan ibu pertama umat manusia. Cerita ini membawa kita menelusuri gurun, masuk ke gang sempit berdebu di Jeddah, hingga berdiri tepat di depan sebuah pagar besi tua yang menyimpan begitu banyak misteri. Kenapa makam ini tak dikenal luas? Apa maknanya bagi manusia hari ini? Dengan gaya santai, naratif, dan menyentuh hati, kisah ini tidak hanya soal jejak sejarah, tapi juga tentang pencarian jati diri umat manusia. Tentang perempuan pertama, tentang awal mula kehidupan. Langit masih bersih, bumi belum gaduh oleh langkah-langkah manusia. Hawa, perempuan pertama yang diciptakan Tuhan, berdiri sendiri di sebuah tempat yang asing, jauh dari surga yang baru saja ia tinggalkan bersama Adam. Tak ada suara selain desir angin dan detak jantung yang berdebar mencari arah. Di sanalah semuanya dimulai. Siti Hawa, ibu dari seluruh umat manusia, bukan hanya tokoh dalam kitab suci. Ia adalah simbol awal dari kehidupan manusia di bumi. Dan anehnya, kita tahu banyak tentang penciptaannya. Tulang rusuk, taman surga, buah terlarang, tapi begitu sedikit yang kita tahu tentang akhirnya. Di mana dia menghembuskan napas terakhirnya? Pertanyaan ini muncul dari benak saya saat duduk di bawah langit senja kota Jeddah, Arab Saudi. Kota pelabuhan yang sibuk ini tak hanya dikenal sebagai gerbang para jamaah umrah, tapi menyimpan rahasia yang nyaris dilupakan. Sebuah makam panjang, sangat panjang, yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Siti Hawa. Makam itu bukanlah bangunan megah. Ia tersembunyi di tengah kota, terlindung pagar besi, dan hanya dikenali oleh sedikit orang yang benar-benar peduli sejarah. Tidak ada turis, tidak ada sorotan media. Hanya sepi dan bisikan masa lalu yang terpendam. Saya bertanya pada seorang warga lokal tua yang duduk tak jauh dari makam itu. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Dia tersenyum tipis saat saya menyebut nama Siti Hawa. Ini bukan sekadar batu nisan, katanya. Ini tempat perempuan pertama di bumi dimakamkan, tapi kebanyakan orang hanya lewat tanpa tahu. Nama Hawa sendiri mengandung makna dalam yang hidup atau yang menghidupkan. Dan memang dari rahimnya lah seluruh umat manusia lahir. Dia bukan sekadar pendamping Adam. Dia adalah awal dari ibu, awal dari keluarga, awal dari rasa sakit melahirkan, dan cinta yang tak pernah habis pada anak-anaknya. Bayangkan langkah pertamanya di bumi. Tak ada peta, tak ada penunjuk arah. Hanya keyakinan bahwa Adam, pasangannya, juga sedang mencarinya entah di mana. Menurut beberapa riwayat, mereka terpisah saat turun dari surga. Adam di India, Hawa di Arab. Dan mereka saling mencari. Bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun. Hingga akhirnya, mereka bertemu kembali di Jabal Rahmah, Arafah. Itu bukan sekadar pertemuan dua manusia. Itu adalah pertemuan dua cinta pertama di bumi. Namun kisah Siti Hawa seolah berakhir di situ. Kitab suci tak menyebutkan dengan pasti di mana dia dimakamkan. Tapi para sejarawan, ahli hadis, dan warga lokal Arab Saudi percaya makamnya ada di Jeddah. Dan menariknya, Jeddah sendiri berasal dari kata Jaddah yang berarti nenek dalam bahasa Arab. Nama ini diyakini berasal dari gelar Siti Hawa, nenek dari seluruh umat manusia. Apakah ini hanya kebetulan linguistik? Atau isyarat spiritual bahwa tanah ini memang suci? Saat pertama kali saya mendekat ke area makam, ada rasa tak bisa dijelaskan. Bukan takut, tapi haru. Seolah ada yang memeluk jiwa saya dan berkata, "Kamu juga cucuku." Saya berdiri di depan pagar besi yang mengelilingi makam. Tak ada upacara. Tak ada bunga, hanya keheningan, seperti bumi yang sedang menyimpan rahasianya dengan lembut. Panjang makam itu mencapai sekitar 120 meter, jauh dari ukuran manusia biasa. Sebagian orang berkata itu simbolik, yang lain yakin itu ukuran aslinya, sesuai dengan tubuh manusia pertama yang berbeda dari kita hari ini. Entah siapa yang benar, tapi yang jelas, makam itu nyata dan masih ada hingga kini. Kisah Siti Hawa adalah kisah tentang kehilangan dan pertemuan, tentang kesendirian dan cinta, tentang awal mula manusia
dan bagaimana kita akhirnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan mungkin dalam ziarah batin ke makamnya, kita sebenarnya sedang menziarahi bagian terdalam dari diri kita sendiri. Asal-usul kita, dari tanah, dari air mata, dari cinta yang pertama. Saat angin gurun meniup rambut saya sore itu, saya merasa satu hal. Kita semua berasal dari rahim yang sama. Dan makam ini mungkin adalah pengingat bahwa sebelum kita bertengkar soal dunia, kita semua pernah satu dalam tubuh seorang ibu yang bernama Hawa. Udara panas menyengat wajah, tapi ada angin gurun tipis yang datang sesekali, seperti bisikan dari zaman yang terlupakan. Kota Jeddah siang itu ramai seperti biasa. Kendaraan berlalu lalang, suara klakson, dan teriakan para pedagang di pasar tradisional. Tapi entah kenapa, saat kaki ini melangkah ke bagian kota tua, rasanya waktu melambat. Ada aroma aneh yang tiba-tiba menyergap hidungku, bukan bau makanan, bukan pula debu jalanan. Rasanya seperti wangi pasir yang sudah tertimbun ribuan tahun. Lembut, tapi mengandung sejarah. Disinilah makam itu berada, ujar Ahmad, seorang warga lokal yang kutemui melalui kenalan. Dia mengenakan taub putih sederhana dan sorban coklat yang agak usang. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang membuatku langsung percaya padanya. Seperti mata orang yang pernah menyentuh masa lalu dengan tangannya sendiri. Kami berjalan menyusuri lorong sempit yang diapit bangunan tua. Dindingnya pecah-pecah, catnya mengelupas. Tak ada tanda-tanda bahwa tempat ini menyimpan rahasia besar. Tapi Ahmad hanya tersenyum, seolah tahu betapa tidak masuk akalnya sejarah bagi mereka yang cuma melihat dari luar. Sebelum modernisasi masuk, tempat ini dulunya tanah kosong, hanya ada makam itu, kata Ahmad pelan. Tapi makin kesini, makin terlupakan. Orang lebih sibuk membangun mal dan jalan tol daripada menjaga sejarah. Kami tiba di sebuah area yang dikelilingi pagar besi hitam. Di baliknya terbentang sebidang tanah dengan gundukan panjang. Sangat panjang. Setidaknya 5 kali panjang tubuh manusia biasa. Aku terdiam, tidak percaya. Ini, tanyaku, hampir berbisik. Ahmad mengangguk. Inilah yang kami yakini sebagai makam Siti Hawa. Perempuan pertama di bumi. Tak ada papan nama, tak ada bangunan resmi. Hanya pagar besi, tanah berpasir, dan batu-batu kecil yang menyebar acak. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa sakral. Tanpa glamor, tanpa hingar-bingar. Seolah tempat ini disembunyikan bukan karena malu, tapi karena terlalu suci untuk dipamerkan.